Sutradara Greta Gerwig menyebut setidaknya ada 33 film yang ia jadikan referensi saat menggarap film tentang boneka kesayangan nomor satu anak-anak perempuan sedunia ini. Beberapa referensi yang dia sebutkan memang terlihat sepanjang durasi Barbie, dalam pengadeganan, dalam dialog, atau yang benar-benar gamblang seperti adegan pembuka yang memplesetkan film Kubrick, Space Odyssey. Bukan lagi monyet yang menemukan monolith, melainkan anak-anak perempuan yang sudah letih main ibu-ibuan pakai boneka bayi, menemukan boneka wanita dewasa, pirang langsing cantik, dan nanti bisa mereka dandani dengan berbagai kostum, mulai dari pekerjaan hingga fashion pesta. Yup, Barbie memang digarap fun dan absurd. Bersanding tayang dengan Oppenheimer-nya Nolan, juga lantas menanamkan kesan bahwa dua film ini tuh bagai air dan api, bahwa Barbie dianggap ringan ketimbang Oppenheimer. But makes no mistakes, kedua film ini sama-sama berbobot, sama-sama berat kalau boleh dibilang. Meskipun nggak disebutkan sebagai film-film referensinya, aku merasa film Barbie ini seperti gabungan dari konsep meta The Lego Movie dengan eksplorasi kesadaran mainan pada Toy Story. Alhasil, Barbie sesungguhnya adalah bahasan filosofis tentang eksistensi dengan faktor-faktor seperti gender yang bergerak di baliknya. Yang jelas film ini tuh bukan live action dari animasi Barbie yang dulu sering kita tonton di TV. Barbie Margot Robbie tinggal di Barbie Land, menjalani hidup yang perfect bersama Barbie-Barbie yang lain. Ada Barbie yang jadi pilot, ada Barbie yang benerin jalan, ada Barbie yang menang Nobel. Bahkan presiden di sana itu pun Barbie. Mengisi hari para Barbie have fun di pantai, hangout bareng Barbie dan para Ken, termasuk Kennya Ryan Gosling yang pengen nempel terus sama Barbie Margot Robbie. Semua boneka yang di Barbie Land tahu mereka itu boneka. Mereka bangga karena mereka diciptakan sebagai ikon perempuan yang kuat bagi anak-anak. Film pun dengan kocak segera menjelaskan bagaimana hubungan antara para boneka dengan pemilik mereka di dunia nyata. Para Barbie ini bergerak tuh persis kalau kayak anak-anak lagi main boneka gitu. Mereka tuh bisa tinggal melayang karena mereka tuh dihantar pakai tangan gitu kan. Nah, mobil mereka bahkan nggak perlu mesin karena digerakkan oleh tenaga imajinasi anak-anak. Pokoknya kehidupan rutin di Barbie Land tak pernah menjemukan. Aman, nyaman, semuanya bersenang-senang, sempurna sepanjang hari. Sampai suatu ketika Barbie-nya Margot Robbie tiba-tiba mulai memikirkan kematian. Hidupnya lantas jadi tak sempurna. Dia terjatuh ketika berjalan karena mendadak kaki jenjang indahnya tidak lagi berjinjit. Keadaan jadi lebih buruk saat dia menemukan selulit di pahanya. Nah, atas usul si Barbie aneh, si Barbie yang sudah tak terbentuk karena dimainkan dengan berlebihan oleh anak-anak, maka Barbie Margot Robbie pergi ke dunia nyata guna menemukan anak manusia yang memainkan dirinya to make things right with her. Pertolongan Barbie bersama Ken pun dimulai. Dulu kalau ada anak cewek yang cakep, ibu-ibu termasuk mama aku pasti memujinya, "Ih, cantik kali adek ini, kayak boneka Barbie," gitu kan. Nah, memang boneka Barbie yang telah ada sejak 1960-an itu telah jadi lambang kecantikan gitu. Anak-anak sejak kecil taunya cantik itu ya seperti Barbie, tinggi, langsing, rambut panjang. Belakangan Barbie mulai hadir dengan lebih diverse. Tapi image kecantikan telah jadi standar itu tetap tidak berubah gitu. Dan ukuran kecantikan itu tuh bukan exactly hal yang bagus. Nah, Greta Gerwig memasukkan permasalahan tersebut sebagai bibit konflik internal yang dirasakan oleh karakternya. Para Barbie, terutama karakter utama cerita si Barbie-nya Margot Robbie, merasa kehadiran mereka tuh membantu dunia menjadi lebih baik. Barbie merasa sebagai role model yang membuat hidup anak perempuan jadi lebih berdaya, ya kan, seperti mereka-mereka yang di Barbie Land. Dialog pada bagian awal film memang tidak bisa diisi oleh bantering antar karakter, karena di sini para karakter tuh setuju bahwa mereka paling benar, hidup mereka paling flawless gitu. Tapi justru dialog-dialog ini tuh terdengar sebagai ironi bagi kita, ya kan? Karena kita tahu di dunia nyata Barbie tidak seheroik itu, melainkan ya cukup problematik. Bayangkan nanti betapa terkejutnya Barbie tatkala sampai di dunia nyata. Bukan saja tidak ada anak perempuan yang memeluk dan berterima kasih kepadanya, si Barbie malah dihujat oleh seorang anak remaja. Barbie malah merasa tidak aman berada di kota dengan sedikit sekali presence perempuan. Lebih banyak laki-laki yang aktif di jalanan nyata gitu.
Dan semua cowok itu memandang dirinya dengan tatapan yang bikin gak nyaman. Nah, menyadari eksistensinya justru membawa bad impact bagi anak-anak perempuan dengan telah ngeset standar mustahil dan mengotak-otakkan mereka harus jadi ini jadi itu. Barbie menangis untuk pertama kalinya. Nge-cast Margot Robbie adalah langkah yang tepat karena pertama, fisiknya membuat kita percaya bahwa Barbie memang diciptakan sebagai ide kesempurnaan perempuan. Kedua, kemampuan aktingnya mampu membawakan konflik personal yang menyeruak secara perlahan tapi pasti dari balik kesempurnaan yang ia percaya itu. Secara cerita ada banyak cara untuk melanjutkan cerita Barbie ini. Cerita bisa dibawa ke arah mengalahkan patriarki dan korporat jahat misalnya. Terlebih karena memang ada karakter bos dan petinggi-petinggi perusahaan metal yang ingin mengembalikan Barbie ini ke dalam kotak, mengirimnya kembali ke Barbie Land. Gerwig bisa saja menjadikan mereka sebagai sosok antagonis karena telah membuat woman empowerment sebagai bahan jualan semata, ya kan? Jadi Barbie dan si pemiliknya nanti mungkin bisa dibikin kerjasama untuk mengalahkan metal demi membuat dunia nyata dan Barbie Land menjadi lebih baik. Atau kalau mau lebih surreal, bisa saja dibuat pemilik Barbie ini adalah karakter lain yang diperankan oleh Margot Robbie, alias Barbie Land mungkin adalah produk yang berasal dari imajinasi kepala seorang perempuan di dunia nyata yang kabur dari toksiknya dunianya sendiri, ya kan? Tapi Greta Gerwig sama seperti Barbie, nggak mau masuk ke dalam kotak. Menjadikan cerita seperti dua contoh yang kusebut tadi adalah cara gampang yang bakal membuatnya masuk ke kotak mainstream storytelling. Gerwig mengambil arahan yang totally berbeda, yang totally unik dan hanya dia yang bisa gitu. Dia membuatnya tidak ada yang jahat dan baik. Not even patriarki jahat, matriarki benar gitu. Corporate cari cuan dari mainan anak ada, tapi oleh Gerwig mereka itu bukan penyebab masalah melainkan juga dampak. Yang dipilih oleh Gerwig sebagai bahasan adalah soal pilihan itu sendiri, tentang eksistensi dan menyadari bahwa kita punya pilihan. Bahasa Gerwig di sini adalah bahasa filosofis yang menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Dan satirnya bahkan sedikit menyenggol kisah di dalam agama. Jadi gini, eksistensi Barbie dan Ken menurutku itu seperti reverse dari Adam dan Hawa. Gerwig seperti ingin memperlihatkan teorinya bahwa dunia kita jadi patriarki karena Adam diciptakan duluan, ya kan? Hawa dijadikan pendamping bagi Adam. Kalau Hawa diciptakan duluan, hasilnya ya kayak di Barbie Land. Barbie dibikin terlebih dahulu dan baru Ken dibuat sebagai playmate bagi Barbie. Dan ternyata keadaan matriarki tidak lebih baik. Karena sistem itulah yang membuat Ken Ryan Gosling jadi punya krisis eksistensi. Dia merasa dirinya hanya sebagai pendamping Barbie gitu. Dia ngerasa dirinya tuh bukan Ken tapi Ken gitu kan. Saat dunia kita sedang memperjuangkan kesetaraan perempuan, para Ken tengah mengambil alih Barbie Land dengan brute force. Ya, yang tampak girang saat mereka ada di dunia nyata itu adalah Ken. Karena dia tidak menemukan di dunia nyata itu laki-laki yang menjadi cheerleader bagi perempuan. Laki-laki di dunia nyata memegang kendali, punya posisi, naik kuda, jantan banget. Nah, pandangan tersebut lantas dibawanya kepada Ken lain di Barbie Land. Dan tempat itu seketika berubah menjadi setoksik dunia kita. Ryan Gosling juga perfect di perannya ini karena dia bisa membawakan peran yang goofy dengan aura yang agak nyebelin dengan pesona yang konstan. Ken punya adegan nyanyi tersendiri dan Gosling nails it perfectly. Film ini menunjukkan mau itu matriarki, patriarki, keduanya leads to the same toxic thing. Penulisan film ini berusaha membalanskan kedua perspektif. Di titik inilah dialog-dialog mulai kembali kepada tradisional bantering, saling attack dan defense antara Barbie dan Ken, perempuan dan laki-laki. Notice juga di sini tuh cuma ada dua, ya kan? Bahkan di dunia Barbie yang penduduknya nggak punya alat kelamin sebagai penanda biologis. Nah, diungkapkan oleh naskah betapa susahnya jadi cewek yang dituntut harus sempurna. Diungkap juga susahnya jadi cowok yang dituntut gak boleh tampak vulnerable. Juga ditampilkan soal cowok yang punya kebiasaan suka meng-mansplaining everything. Dicolek juga soal cewek yang gampang nge-fake in sesuatu, ya kan? Nah, walaupun memang keseluruhan Barbie Land jadi potret yang bagus, jadi cermin kartunis yang absurd bagi permasalahan dunia kita, tapi film Barbie ujungnya berkutat pada penyelesaian. Si Barbie sendiri literally kebingungan mengenai ending dia tuh apa gitu. Tahun lalu Triangle of Sadness, salah satu film top 8-ku, juga membahas soal pembalikan patriarki dan matriarki ini.
Film itu mengakhiri ceritanya dengan terbuka. Apakah cewek juga akan saling serang? Apakah cewek rela menjajah cowok gitu kan? Semuanya diserahkan kepada pandangan dan subjektivitas penonton masing-masing. Apa yang kita percaya itulah yang akan terjadi di akhir film. Nah, Greta Gerwig sebaliknya terus mendorong perspektif Barbie sebagai pihak yang telah melihat yang terburuk dari kedua dunia. Barbie telah melihat dunia nyata dan melihat kebenaran di balik dunia plastiknya sendiri. Barbie telah melek, telah woke, dan pilihan kini ada di tangannya. Journey karakter Barbie adalah untuk menyadari bahwa dia punya pilihan. Dan dia harus beraksi sesuai pilihannya sendiri, bahwa dia itu bukan sekedar gagasan, ya kan? Dia adalah apa yang ia pilih. Penyelesaian lewat dialog filosofis antara Barbie dengan penciptanya mungkin akan tampak kurang memuaskan bagi penonton setelah sekian banyak hal-hal ajaib dan elemen-elemen cerita yang dihadirkan oleh film ini. Boneka Barbie dimasukkan ke dalam kotak, dijual dengan kostum, ada yang sebagai dokter, ada yang sebagai petualang, ada yang sebagai princess, sebagainya lah. Siapa mereka seolah telah ditentukan sejak mereka dibuat. Nah, inilah yang didobrak oleh film Barbie. Poinnya adalah percaya bahwa kita punya pilihan. Bahwa orang bukan terdefinisi dari kotak mereka. Dan kotak di sini tuh bisa berarti apapun yang diberikan kepada orang gitu kan. Entah itu title, atribut, ataupun gender sekalian. Melainkan ya orang tuh adalah pilihan mereka sendiri. Kita harus memilih sendiri karena itulah disebut dalam lagu bahwa life is our own creation, kreasi kita sendiri. Nah, inilah yang terjadi ketika sutradara indie dikasih tugas menjual IP. Kita nggak hanya dapat film yang menjual produk tersebut, tapi juga sesuatu yang lebih dalam, ya kan? No doubt boneka Barbie bakal lebih terkenal lagi setelah film ini. Tapi juga lebih daripada itu, kata Barbie sendiri akan mendapat asosiasi baru, yakni sebuah film yang sangat absurd dan unik yang mengeksplorasi eksistensi dan bahasan yang menantang tentang dinamika gender. Film penuh pesona dengan desain produksi dan artistik ngejreng ini pada awalnya bakal bikin kita tertawa-tawa. Tapi makin kesini kita bisa melihat bahwa hiburan di sini tuh bukan receh semata. Ada banyak komentar berbobot yang ada di balik karakter dan dunianya yang aneh. Kalau ada warna yang cocok untuk menggambarkan film ini, maka memang yang paling cocok itu ya adalah warnanya kostum Red Heart, pink dan hitam. Karena memang film ini menyenangkan dan penuh pemikiran secara bersamaan. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Barbie. That's all we have for now. Barbie dan Ken tadinya baik-baik saja dalam pandangan ideal mereka yang naif. Tapi masalah mereka muncul saat Barbie dan Ken mulai melek pada pandangan baru yang mereka dapatkan di dunia nyata. Nah, apakah menurut kalian ini juga terjadi di dunia kita? Yang semakin woke kayaknya semakin banyak masalah gitu, ya kan? Ketimbang masa lalu yang kayaknya aman-aman saja ketika belum banyak yang baper, yang mempermasalahkan hal-hal itu gitu kan. Nah, share pendapat kalian tentang ini di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail, atau kalian bisa kunjungi store mydersit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.